Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Fajriati Bausim akan mempresentasikan tentang industri kaca. Industri kaca merupakan bahan yang memiliki sifat fisik yang tembus pandang cahaya dan memiliki daya guna yang baik walaupun sudah menjadi limbah sekalipun. Kaca merupakan salah satu produk dari industri yang banyak dimanfaatkan sebagian orang dalam berbagai sudut pandang, yaitu untuk pembuatan perabot rumah tangga, kaca rumah, industri mobil, dan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Bahan utama dan bahan penunjang ialah bahan dasar utama dari pembuatan kaca pada industri, yaitu pasir, soda, feldspar atau tanah liat, boraks, kerak garam, dan kulit atau kaca pecahan. Sedangkan bahan penunjangnya ialah CaCO3, BBO, ZNO, BaCO3, L2O3, arsen trioksida, mangan dioksida, nikel oksida, dan logam selenium. Masuk pada pembuatan kaca. Proses pencampuran bahan baku pada tahap ini akan dilakukan 3 tahap, yaitu mencampurkan bahan menjadi mixed batch. Bahan atau material yang dicampurkan yaitu soda as, pasir silika, dolomit, kerak garam, feldspar, limestone, pewarna, dan lain-lain sesuai dengan kaca yang diproduksi. Kemudian metode pencampurannya menggunakan alat, yaitu alat yang disebut dengan turbin. Pada proses ini mixing dibagi menjadi 2, yaitu mixing kering dan mixing basah. Selanjutnya, pencampuran atau mixed batch dengan kulit setelah dilakukan proses mixing. Kemudian batch pada mixing tersebut diangkut dengan belt conveyor dan dibawa oleh buket elevator untuk masuk ke mixed tank. Setelah itu kulit yang berasal dari circulating kulit, setelah itu akan dilanjutkan dengan proses peleburan. Selanjutnya, proses peleburan atau melting. Pada proses ini, batch dan kulit akan bercampur secara homogen atau molten glass. Pada proses ini terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair, dan ada beberapa zat yang berubah wujud dari padat menjadi gas atau cair menjadi gas. Pada proses ini terjadi proses endotermik atau membutuhkan panas, karena pada proses melting diperlukan sejumlah panas atau energi untuk melebur batch dan kulit tersebut, di mana energi ini berasal dari pembakaran natural oleh molten glass. Pada proses ini menggunakan tanur. Selanjutnya proses pembentukan kaca atau drawing. Setelah kaca dilebur, selanjutnya yaitu proses pencetakan, yaitu proses menciptakan molten glass menjadi lembaran kaca dari melting. Pada proses ini, kaca ketebalan kaca serta lebar kaca dapat diatur sesuai kebutuhan secara alami jika molten glass dimasukkan ke permukaan yang rata, maka secara otomatis dia akan menjadi molten glass yang elastis yang membuat kaca mudah dibentuk dan dapat ditarik. Selanjutnya, proses pemotongan dan pengepakan atau cold line. Proses pemotongan atau cutting tahap selanjutnya yaitu tahap pemotongan kaca setelah dilakukannya proses pembentukan. Pada tahap pemotongan ini, kaca akan dipotong secara horizontal. Pada saat lembaran kaca tersebut berjalan, pisau sudah diatur dan dikontrol sedemikian rupa sehingga akan didapatkan lembaran kaca yang horizontal dan lurus sesuai yang dibutuhkan. Pisau yang digunakan tersebut yaitu crosswise cutter. Selanjutnya, proses pengepakan pada tahap ini produk kaca yang dihasilkan akan dikemas ke dalam box dan palet yang selanjutnya dikirim ke distributor dan tangan konsumen. Ini adalah proses pembuatan kaca industri yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu proses pencampuran bahan baku pada tahap ini akan dilakukan 3 tahap, yaitu mencampurkan bahan menjadi mixed batch, pencampuran mixed batch dengan kulit, proses peleburan atau melting, proses pembentukan kaca atau drawing, proses pemotongan dan pengepakan, dan proses pengepakan. Selanjutnya, pengolahan limbah industri kaca. Limbah merupakan
zat hasil pembuangan dari suatu proses produksi atau industri yang bisa diolah menjadi produk itu sendiri maupun jadi produk lainnya. Kaca merupakan salah satu produk industri yang mempunyai hasil akhir berupa limbah kaca. Untuk itu perlu dilakukan pengolahan limbah dalam industri kaca agar lingkungan sekitarnya tidak tercemar oleh limbah tersebut, maka perlu dilakukan pengolahan limbah. Pemanfaatan limbah kaca di Indonesia belum maksimal dilakukan karena selama ini limbah kaca hanya digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan saja, tanpa diolah menjadi produk lainnya. Bahan yang terkandung dalam limbah kaca sendiri dipandang strategis dan memiliki potensi karena didominasi oleh bahan penyusunnya, yaitu silika dengan komposisi lebih dari 60% dan memiliki sifat unggul berupa titik leburnya yang tinggi, yaitu berkisar dari suhu 1400 derajat Celcius sampai 1600 derajat Celcius dan sifat mekanik yang sangat kuat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai industri kaca. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.